Bisa diulangi pertanyaannya yang terakhir, Fandi? Itu Pak, kan kita sudah bebas dari dosa, di mana Tuhan telah mengutus Yesus Kristus untuk menebus segala dosa manusia. Nah, sebagai pertanyaannya, kenapa ada yang namanya neraka? Yang dimana neraka itu adalah tempat dimana orang yang lari dari kehendak Tuhan, di situ nanti akan ditempatkan, dan di situ nanti ada suatu penyiksaan gitu. Oke. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa ketika Allah mempunyai rencana untuk menciptakan manusia, Allah tidak pernah merencanakan manusia itu diciptakan untuk mengalami kebinasaan. Itu yang harus kita ketahui. Bahwa Allah sebenarnya, seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa rencana Allah itu bahwa Allah itu ingin bersekutu dengan manusia di dalam kekekalan. Ya, tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka ada manusia-manusia yang memutuskan untuk tidak mau lagi bersekutu dengan Allah. Tetapi ada juga yang tetap mau bersekutu dengan Allah, dan itu yang akan diselamatkan. Jadi begini, karena Allah itu tidak pernah mengkonsepkan, merencanakan manusia diciptakan untuk binasa, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengkonsepkan menciptakan neraka. Lalu kenapa neraka itu ada? Neraka itu diciptakan bukan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ketika Lucifer dan sepertiga malaikat itu memberontak, mereka diusir dari surga. Dan karena mereka telah jatuh di dalam dosa dan kejahatan, mereka harus mengalami hukuman. Masalahnya, tidak ada tempat untuk menghukum mereka. Karena itu, oleh karena situasi kondisinya sudah seperti ini, maka Allah perlu untuk menciptakan satu tempat untuk menghukum iblis dan malaikat-malaikatnya tadi. Nah, tempat itu disebut neraka. Jadi neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, tetapi untuk Lucifer dan sepertiga malaikat yang memberontak. Nah, tetapi masalahnya, Lucifer dan sepertiga malaikat ini kemudian mencobai manusia, merusak hubungan manusia dengan Allah. Akhirnya berdosa jugalah manusia. Karena manusia ikut berdosa, manusia juga harus dihukum. Lagi-lagi, sekalipun manusia itu dihukum oleh karena dosanya, Allah tidak tega menciptakan tempat penghukuman baru khusus untuk manusia. Tidak. Jadi tempat penghukuman yang tadinya dipakai untuk iblis dan malaikat-malaikatnya akhirnya dipakai juga untuk menghukum manusia. Jadi Allah itu tidak membuat tempat hukuman baru loh ya. Ini iblis, malaikat-malaikatnya jatuh dalam dosa, dibikinkan neraka. Oh, ini ada manusia jatuh dalam dosa, harus dihukum, dibuat tempat hukuman lain. Ya, namanya bukan neraka, tapi neriki. Ya, kalau neraka itu untuk iblis, neriki untuk manusia. Enggak, Allah nggak mau bikin tempat hukuman baru, karena memang Allah itu tidak pernah mengkonsepkan manusia itu untuk dihukum. Ya, akhirnya dipakailah neraka yang tadinya untuk iblis, dipakai untuk menghukum manusia. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa manusia yang banyak ini, yang ada di bumi ini, tidak semuanya mau diselamatkan. Faktanya adalah banyak juga manusia-manusia yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena mereka menolak, ya mereka tetap hidup di dalam dosa. Karena mereka tetap hidup di dalam dosa, ya mereka harus dihukum. Karena upah dosa itu adalah maut. Ada hukumannya. Tetapi yang mengikut Kristus, yang bertobat, yang lahir baru, yang beriman kepada Yesus, yang dengan mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang beriman, nah itulah yang kemudian nanti akan diselamatkan, diubah menjadi anak-anak Allah statusnya, ya. Kemudian disiapkan satu tempat di surga. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, ya. Jadi Tuhan itu
konsepnya adalah justru akan menyediakan tempat di surga, bukan neraka. Ya, tetapi karena di dalam free will-nya, manusia mengambil keputusan sendiri untuk dirinya, mengambil keputusan untuk menolak dipersatukan lagi dengan Allah. Ya, orang-orang yang seperti itu harus dihukum. Tetapi orang-orang yang tetap ingin bersatu, bersekutu dengan Allah, mau diselamatkan, Tuhan sudah menyediakan tempat di surga. Begitu.